كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا آمين يا الله يا رب العالمين. Jam sudah menunjukkan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teristimewa Sahibil Bait Bapak Surono beserta Ibu yang pada malam hari ini mengundang kita. Ada acara spesial yakni Walimatus Syafan lil Umrah, yang mudah-mudahan kita doakan ibadah beliau diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan di perjalanan dan di sana bisa kembali ke sini dengan membawa umrah yang mabrur. Teristimewa para asatid wal ustadzat, wabil khusus yang hadir pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Ada guru kita Bapak Ustadz Slamet Aryadi yang pindah tempat gara-gara ngebul. Ada Pak Ustadz, ada Gus Muhid, ada Pak Ustadz Khairul yang tadi siang sudah bikin tato di punggung Pak, entah kenapa itu. Tapi yang jelas saya jadi ingat ada orang bule Pak, cerita dulu ya. Ada orang bule masuk angin di Indonesia, minta diambilin paracetamol. Kata orang Indonesia nggak usah paracetamol, nih gua punya koin. Akhirnya dikerok dan kata bule ini ajaibnya sembuh. Ini membuktikan bahwa benar apa yang dikatakan orang Indonesia, apapun urusannya beres dengan duit. Mudah-mudahan guru kita semua ini, baik yang hadir yang tidak hadir di sini, ada Ustaz Rijal, Ustaz itu dan lain sebagainya, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, keimanan dan kesehatan. Amin. Sehingga ilmunya bisa sampai kepada kita, menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan juga kesepuhan RT 03 dan juga kesepuhan dari seluruh RT di Giri Hajar Asri, aparatur pemerintah, ada Pak RW, Pak BPD, Bapak RT 1 sampai RT 6. Dan mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama ini para pejabat sosial kita ini, pejabat negara tapi sosial. Karena rata-rata cuma kebagian sialnya doang. Giliran senangnya kebagian, giliran ribut aja keluarga. Kebagian juga RT dipanggil gitu. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga hadirin wal hadirat rahimakumullah yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini macam-macam ini ya yang hadir ini.
Ini saya ada kutipan. Yang hadir ini ada yang terlihat tenang, tapi pikirannya sedang berperang. Ada yang terlihat senang, tapi hatinya selalu bimbang. Ada yang tersenyum manis, tapi sedang menahan tangis. Ada yang tampak tak apa-apa, tapi jiwanya telah lama hampa. Itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak dimanapun, insya Allah mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Allah jadikan kita menjadi hambanya Allah yang kelak mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur hadir rahimahullah, marilah kita panjatkan kepada Rabbul Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, memberikan kita kesempatan yang indah di bawah temaramnya rembulan kita hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, karena ini temanya khusus, maka saya sengaja bawa prediboard untuk salah baca. Hadirin, pada malam hari ini kita diundang dalam rangka walimatus safar lil umrah, walimah untuk perjalanan umrah Bapak Surono sekeluarga. Gimana? Bapaknya aja. Oh, bapaknya ya. Bapak Surono. Doa mudah-mudahan. Umrah ini, kalau yang pertama hukumnya adalah wajib, sama seperti haji, yang merupakan penyempurna daripada keislaman kita, yang mana kita sudah paham betul. Bahkan Syekh Salim bin Syamil Al-Hadrami menjelaskan dalam kitabnya As-Safinatun Najah bahwa rukun Islam itu ada Pak, rukun Islam itu ada itu masih konsentrasi Bu, rukun Islam itu ada tuh. Alhamdulillah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Pak, kalau bersaksi itu kan berarti harus melihat dengan mata kepala sendiri. Sementara kita belum melihat Allah, maka dimaknai oleh para ulama, asyhadu itu maknanya adalah ay a'taqidu kama ana asyhadu. Aku mengiktikadkan dalam hatiku seolah-olah aku telah melihat bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya, ini ada penekanan pakai anna, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini garansi loh. Syahadat, sholawat ini garansi akan kemurnian ajaran Islam. Sudah 14 abad tidak ada penyelewengan seperti umatnya Nabi Isa alaihissalam, yang saking memuliakan Nabi Isa kemudian mengatakan Isa adalah Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita sudah ditegesin bahwa Tuhannya adalah Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diperkuat lagi dengan sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khaliknya Allah, utusannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah sholat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat.
Jadi semuanya ada berapa Bu? Ada 5. Saya tes dulu deh sebelum saya sebutin. 1 syahadat, 2 3 4 5 ibadah haji. Pintar-pintar ibu-ibu Pak. Alhamdulillah. Coba saya tes lagi sekarang Al-Quran ya. Bu terusin ya Bu ya. Terusin Al-Quran nih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, cerdas ibu. Ngajinya rajin. Coba sekarang bapak-bapak. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Amin. Subhanallah. Kayaknya yang ngajarin dulu. Rukun Islam ada 5. Saya nyanyiin dulu ya biar semangat dah. Boleh nyanyi Pak? Boleh. Jangan. Gala-gala. Lagunya empuk boleh. Gala-gala. Rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5. Rupa-rupa namanya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Semua telah ku hafal, ku ucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang maha kuasa selamanya. Sudah ya, cukup. Lanjut, Ustaz, lanjut. Sawan baru. Ya, yang kedua adalah sholat. Meskipun urutannya kedua, ini adalah ibadah atau rukun yang sangat vital, rukun yang sangat penting setelah syahadat. Penting, makanya nggak boleh ditinggalin Pak. Nggak boleh kita ninggalin sholat. Mau kaya apapun, kalau Gus Bah bilang walaupun masih suka maksiat dan lain sebagainya, tolong jangan ninggalin sholat yang 5 waktu. Kalaupun kita masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, selagi kita masih sholat, maka insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Insya Allah. Kemudian yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Penyempurnanya adalah yang kelima, haji. Di dalam haji ada umrah. Nah, hadirin rahimakumullah, ada bahasa yang kelimanya wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sering diartikan man sapa wong istata'a yang mampu. Nah, ada bahasa barang siapa yang mampu di perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah. Makanya karena kita ngartinya yang mampu, maka selama-lamanya kita selalu bilang enggak mampu. Padahal ternyata kalau ditelisik lebih dalam lagi, istata'a itu kalau saya tidak salah, kata santri masuk wajan istif'al. Lisinil istif'ali jama'anin liqalabin sayruratin wijdan. Jadi makna istata'a itu pertama bisa dimaknai tolak, meminta agar kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau minta itu bahasa lainnya adalah doa. Doa itu bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan. Maka kita ambil kesimpulan bahwa haji ini perlu diusahakan supaya kita mampu. Jangan nunggu kapan mampunya, tapi diusahakan supaya segera mampu. Kenapa? Karena ini adalah penyempurna keislaman kita. Al-Ustaz Hasan Basri Al-Bantani pernah beliau ke Bangladesh. Di Bangladesh kata beliau rumahnya sederhana, Pak. Rata-rata temboknya itu bukan kayak kita pakai semen, tapi pakai tanah. Tapi kebanyakan dari mereka rata-rata sudah berhaji. Nah, maka konsep kita mungkin perlu diperbaharui, Pak. Jadi diupayakan, diusahakan untuk bisa mampu pergi umroh dan haji. Diusahain. Pak, belum punya rumah, gak apa-apa. Pak, belum punya mobil, gak apa-apa. Kalau bisa mah haji diduluin, umroh diduluin, mobil insya Allah ngikut. Nah ini sadarnya dari sekarang saya juga ini, Pak. Bisa juga lagi deketin Pak Arto, gimana caranya mindahin mobil dari Pak Wahyu ke rumah saya gitu. Gampang Pak Ustaz, bawa KTP. Gitu, Pak. Bawa KTP doang, Pak Ustaz. Gimana caranya supaya mampu mau haji surtanah ya maaf terserah. Itu sudah tanya. Gitu. Belum punya rumah nggak apa-apa. Bahkan kalau bisa nih yang masih jomblo nih, targetin ya. Nanti menikah bulan madunya itu paling tidak umroh. Kenapa? Kalau masih berdua suami istri belum ada pikiran macam-macam. Kalau saya sekarang anak sudah 4, biaya ke sana berapa? Anak-anak di sini tinggalin berapa biayanya? Gitu. Jadi kebanyakan pikiran. Jadi ternyata begitu yang bagus itu. Dari sekarang nih rencanain. Nah kita yang orang tua nih, kita niatkan mudah-mudahan sambil kita usaha dan doa, kita niatkan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita ini sampai haji atau minimal umroh. Karena dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa kewajiban kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu sampai level anak itu punya titel ar-rusdu. Apa itu ar-rusdu? Ar-rusdu itu bahasa kitanya Salahuddin wal mal, bukan Pak Salahuddin. Kita wajib mendidik anak itu sampai anak itu baik agamanya, baik dunianya. Kebaikan agama, kesempurnaan agama jelas ditentukan dengan kesempurnaan rukun-rukun agama. Maka kita niatkan Pak, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah kabulkan niat kita ini. Kita didik anak-anak kita sampai haji ya kilang bara. Itu kilang bara bahasa kitanya apa ya? Bahasa Indonesia minimal gitu ya. Ya kalaupun nggak kayak si Ata, siapa yang 2 bulan sudah historik ya, 2 bulan sudah haji gitu ya. Kali itu nih. Jadi kita targetkan seperti itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan dan hati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu kewajiban ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, sampai jam berapa Pak? Dikit aja ya. Ini sebagai motivasi buat kita. Ini saya menulis dari beberapa kitab tentang fadilah umroh dan haji supaya lebih kepengen kita nih. Selain pastinya adalah penyempurna agama kita, bahwa umroh itu adalah jihad fi sabilillah. Ini ada satu hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah 'ala an-nisa'i jihadun.
Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah jihad bagi seorang perempuan, bagi seorang wanita, bagi seorang ibu, bagi seorang istri?" Karena kita paham di dalam Islam tidak boleh seorang perempuan ikut berperang, dalam arti perang yang sebenarnya. Maka apa jawaban Rasulullah? Qala na'am. Ada wahai Aisyah, alaihinna jihadun la qitala fihi. Seorang istri, seorang perempuan ada jihad, ada pahala berperang tapi enggak perlu berperang. Dapat pahala berperang tapi tidak perlu berperang. Apakah itu? Al-hajju wal umrah, yakni haji dan umrah. Maka bu, kalau pengen pahala jihad, segera umrah, segera haji. Dari mana ongkosnya? Dari bapaknya. Gitu. Kemudian yang kedua, saya cepat saja ya. Yang kedua, pahala daripada haji dan umrah ini adalah satu hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah yang lain, ini dalam berarti ada pemahaman bahwa umrah itu boleh berkali-kali. Kalau bisa seperti doa dalam Maulid Ad-Dibai, kita bisa ziarah setiap tahun. Mudah-mudahan bahwa dari umrah ke umrah yang selanjutnya adalah kafaratun, penghapus dosa-dosa kita. Subhanallah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa haji dan umrah ini salah satu jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai di surganya Allah melalui jalur ini. Kemudian yang ketiga, bahwa haji dan umrah bisa menyelamatkan kita dari kefakiran. Salamatun minal fakri. Ya pantas duitnya banyak. Bisa haji, bisa umrah, duitnya banyak-banyak. Subhanallah. Tadi saya sampaikan, ada guru saya mengatakan, belum punya rumah nggak apa-apa kalau sudah bisa umrah. Belum punya mobil nggak apa-apa kalau sudah bisa umrah. Kenapa? Nanti pengen minta mobilnya di sono, minta rumahnya di sono. Belum punya istri juga nggak apa-apa. Umroh nanti minta istrinya di sono. Tempat-tempat yang mustajabah doa. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yunfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yunfil kiru khabasal hadid. Maka kerjakanlah haji dan umrah karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa kita sebagaimana halnya pembakaran api yang bisa menghilangkan besi, bisa menghilangkan emas, bahkan perak. Subhanallah. Kemudian yang keempat, ini agak serem nih Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan saya ngedoain Pak ya, man mata fil haji awil umrati mata syahidan. Nah ini kadang-kadang kalau di kita, kalau umroh atau haji meninggal di sana, suka asosiasinya itu jelek. Padahal dulu pernah saya waktu kecil ngaji kuping tapi ya, ngaji kuping artinya dengerin doa dari Allahyarham Kiai Haji Obay Hasan Basri dalam pembahasan kitab Ihya Ulumuddin.
ketika membahas tentang rahasia-rahasia haji. Bahkan Imam Al-Ghazali menganjurkan kalau kita sudah sampai di Mekah dan Madinah, berdoalah Allah wafatkan di Mekah dan Madinah, terutama dalam haji atau umrah. Kenapa? Ini pahalanya man mata fil haji awil umrati mata syahidan. Siapa yang wafat ketika haji dan umrah, maka dia wafat dalam kondisi syahid. Dan yang syahid itu udah jelas alamatnya, Pak. Nggak kayak kita mati di Indonesia alamatnya belum jelas. Surga apa? Neraka itu. Bahkan di sini katakan man istata'a yamuta bil Madinah, barang siapa mampu meninggal di Madinah maka berharaplah meninggal di Madinah, falyamut biha. Fa inni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni, ini jaminan Rasulullah, fa inni asfa'u liman yamutu biha. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berikan syafaat bagi orang yang wafat biha, di kota Madinah. Inilah betapa besarnya pahala haji dan umrah. Kemudian selanjutnya kemudian di antara fadilah daripada haji dan umrah, an Abi Ya'la radhiyallahu an, man kharaja hajan famata, barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat haji, famata, maka kemudian Allah wafatkan, kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Seseorang yang sudah keluar dari rumahnya, mau nyampe mau belum, niatnya mau haji, entah di bandara beliau meninggal, entah di mana beliau meninggal misalkan, maka Allah tuliskan setiap tahunnya sampai hari kiamat mendapat pahala haji yang mabrur. Bagaimana kalau umrah? Man kharaja mu'tamiran famata kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah. Begitupun yang umrah, ketika sudah keluar dari rumah niatnya mau berangkat umrah, tapi bukan cuman itu doang, ngomong doang ya. Pagi-pagi belum daftar, belum apa, visa belum punya, paspor belum punya, saya berangkat umroh. Ini mah sudah siap segalanya, mau berangkat umroh, maksudnya begitu. Maka Allah catatkan pahala umroh di setiap tahun. Subhanallah. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini ada tuntunan sedikit dari para ulama bagaimana supaya haji atau umroh kita baik, mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita semua. Kita wajib ya'rifa adabal hajj awil umrah. Kita ini wajib mengetahui bagaimana adab-adab haji dan umrah. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah mengatakan satu sindiran. Kata beliau, ar-raqibu katsirun wal haju qalilun. Yang datang berbondong-bondong ke Mekah itu banyak, yang datang berbondong-bondong ke Madinah itu banyak, yang berangkat haji itu banyak, yang berangkat umroh itu banyak, tapi yang beneran haji dan umrohnya sedikit. Ini kenapa? Di antaranya adalah mungkin salah niat, mungkin salah adab, dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kalau kita Allah berikan rezeki, Allah karuniakan rezeki haji dan umroh, pertama kita ikhlaskan niat kita haji dan umrohnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena yang lain-lain. Ibadah haji ini ibadah yang istimewa, Pak. Istimewa karena membutuhkan banyak sekali perjuangan. Selain istimewa juga rawan. Rawan apa? Rawan dari riya, rawan dari sum'ah, dan rawan dari sombong. Ini hati-hati. Hati-hati. Jaga keikhlasan hati. Sehingga Nabi SAW sendiri mengkhususkan doa dalam haji itu,
Rasul mengatakan ketika beliau berhaji, Allahumma hujjatun la riya'a fiha wa la sum'ata. Ya Allah, haji ini jadikanlah haji yang tanpa riya dan tanpa sum'ah. Jadi hilangkan kesombongan, hilangkan riya dan lain sebagainya. Maka di antara adabnya Bapak Ibu sekalian, nanti di sana jangan terlalu banyak update status untuk menjaga niat kita. Bahkan kadang-kadang saya juga malu sampai ditegur oleh imam Masjidil Haram gitu ya. Sampai sini cepret, sampai sana cepret. Ya, sesekali boleh. Hadis bin Nimas sekali boleh. Ngasih kabar ke saudara boleh. Tapi mudah-mudahan jangan kebanyakan, khawatir nanti jatuhnya menjadi ya. Sampai-sampai Rasul begitu, Pak. Mengkhususkan satu doa, ini diriwayatkan oleh sahabat oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah. Allahumma hujjatul la riya'a fiha wa la sum'ata. Ini doa. Allahumma hujjatul la riya'a fiha wa la sum'ata. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab umrah, tata cara umrah yang benar adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana umrah yang baik, bagaimana haji yang benar. Nah ini, kalau ini bukan saya yang cerita harusnya, Ustaz Slamet minimal yang cerita karena udah pernah ke sono. Kalau saya belum. Dan pastinya sudah dipelajari manasiknya. Ya, laksanakan manasiknya dengan baik. Laksanakan manasiknya dengan baik. Insya Allah menjadi haji atau umrah yang mabrur. Amin. Kemudian yang ketiga, tarkul maksiat. Ketika kita umrah, ketika kita haji, jangan kotori dengan kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan. Jaga pandangan kita, jaga lisan kita, jaga anggota badan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita nih, Pak. Mata kita. Nanti di sana ngelihat, kalau bapak-bapak ya, ngelihat perempuan-perempuan Mekah, perempuan-perempuan Turki, perempuan-perempuan Mesir, yang katanya cantik-cantik. Ya, jaga hati mata kita, jaga lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kalau bisa banyak zikir, kalau bisa yang makruh pun tinggalin, Pak ya. Yang makruh pun tinggalin. Kalau ngudut di Indonesia, di sono jangan ngudut. Ya. Jangan ngudut. Mumpung megang mic. Ya. Karena gini, dalam kitab dia pernah diceritakan ada seorang ulama di zaman dulu. Ini yang boleh sebetulnya. Ada seorang ulama, saking hormatnya beliau kepada Mekah dan Madinah, kalau mau buang hajat itu keluar dulu dari Mekah. Bayangin, Pak, saking memuliakan kota Mekah dan Madinah, padahal buang hajat itu boleh apa enggak? Boleh. Bahkan wajib, kalau misalnya udah kebelet mah harus dikeluarin. Tapi beliau bela-belain keluar dulu dari batas kota Mekah yang dimuliakan agar bisa buang hajat. Itu yang boleh, apalagi yang tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfus falam yafsuq." Jangan kita berbuat maksiat, jangan berbuat kefasikan. Fasik itu bahasa kitanya, bahasa simpelnya melakukan dosa besar, walaupun satu kali atau sering melakukan dosa-dosa kecil. Ini mas saran saya aja ya, kalau bisa syukur-syukur pulang umroh yang ternyata ngudut, pulang ke Indonesia prek ngudutnya. Pak Haji udah kesel aja gitu. Rutin. Kayaknya saya dicegat dari depan. Yang terakhir, belum yang terakhir.
dalilnya belum, Bang. Hah? Tadi itu dalilnya. Man hajja falam yarfus wala yafsuq. Barang siapa berhaji, begitu juga umrah, maka jauhi kemaksiatan dan jauhi perbuatan-perbuatan fasik yang haram. Termasuk juga kalau bisa yang makruh. Kalau nggak bisa ya bagaimana lagi? Orang saya juga nggak tahu. Kemudian yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat as-sabru fil haji. Ibadah umroh dan haji ini membutuhkan fisik yang prima. Yang prima. Maka diperlukan kesabaran. Bareng sama istri itu godaannya luar biasa katanya. Baru katanya. Ya, ini nggak enaknya kalau tausiah belum ngalamin katanya akhirnya. Gitu. Ustaz Selamat juga belum ya sama istri mah ya. Tahun depan ya. Amin. Ajak saya ya. Double dong. Sobat. Karena ini menentukan pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya langsung saja dah biar enggak lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu an, al-ajru ala qadri nasbika wa nafaqatika. Wahai Aisyah, pahala haji dan umrahmu itu tergantung daripada kesulitan, kelelahan, keletihan yang kau alami dan nafkah dan infak dan sedekah yang kau keluarkan. Jadi ada dua hal nih yang menentukan besar dan tidaknya pahala ibadah kita. Pertama adalah keletihan yang kita rasakan. Apalagi sekarang ini temperatur udara lagi tinggi-tingginya di Indonesia ya. Nggak tahu kalau di sana. Ini luar biasa. Bahkan sampai ada yang saking panas itu sampai mimisan gitu. Siapkan mental, siapkan fisik. Di sana aman, alhamdulillah. Yang kedua, pahala haji dan umrah juga ditentukan dengan nafkah yang kita keluarkan, dengan infak yang kita keluarkan. Nah, di sana jangan pelit-pelit Pak, jangan pelit-pelit. Buat makan sendiri aja ngirit-ngirit banget, jangan. Karena ini akan berefek pada kondisi fisik kita. Kalau bisa apapun yang enak dimakan biar kondisinya fit, sehat, kuat. Jangan pelit. Apalagi pelit sama diri sendiri. Itu pelit sama diri sendiri itu pelit yang level kedua. Ada pelit level pertama, ini masih wajar. Pelit hartanya nggak boleh dimakan orang, wajar masih. Ada pelit level kedua, mungkin kalau bahasa Sunda apa tuh? Medit. Mereka hese. Jangankan oleh orang lain, untuk sendirinya pun pelit. Makan tiap hari pedah. Pagi bagian kanan, siangnya dibalik. Ada yang kayak gitu? Jangan sampai ya. Hidup ini sebentar. Sebentar. Ada yang level ketiga, ini paling jelek. Yang level ketiga yang paling jelek saya lupa namanya nih. Bukan harta dia, tapi nggak boleh dimakan orang. Contoh begini, misalkan Pak Wahyu nih bagi-bagi makanan. Kita komen, sayang banget ya makanan dikasih-kasih orang. Duit bukan duit kita, makanan buat makanan kita, tapi nggak boleh dimakan oleh orang lain. Itu pelit yang paling jelek. Sifat pelit. Jadi nggak boleh pelit-pelit di sana. Bila perlu bawa dari sini obat-obatan atau multivitamin yang bagus, yang mahal nggak apa-apa, supaya ibadah kita lancar, supaya ibadah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mampu untuk diri kita, boleh. Jangan sayang menafkahkan atau jangan sayang infak kepada orang lain. Kita
kita dulu baru ke orang lain. Nah, ini solusi. Jadi yang namanya infak sedekah itu Pak, bukan hanya kepada orang lain, tetapi yang paling utama adalah kepada diri sendiri. Sudah diri sendiri, baru karib kerabat, orang tua, ayah ibu kita tuh yang kedua. Ada kelebihan rezeki, kita sudah tercukupi. Ingat tuh sama orang tua Pak ya. Ingat. Kadang-kadang kita mah suka salah prioritas. Diprioritasin teman, orang tua nomor sekian. Coba kalau ulang tahun yang ditraktir siapa Pak? Teman apa bapak apa emak? Teman. Dosa itu. Orang tua dulu, baru teman. Gitu. Terakhir wal iksar fit taubat, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar. Kita manfaatin waktu di sana, ada yang 9 hari, ada yang 10 hari. Ada yang 2 minggu, kita manfaatin banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, karena di sana itu adalah tempat yang mustajabah doa. Kalau di sini saja taubat kita diterima, apalagi di sana. Jangan takut. Ada dulu saya punya senior, saya nggak sebut nama. Kalau orang Sunda bilang tukang bobok, tukang parok, tukang ngisap, tukang roh. Ngerti nggak tuh? Pokoknya reman banget dah. Kemudian dapat rezeki haji, ditanya oleh temennya, lu nggak takut apa? Takut apa? Di sana itu kan tempat pembalasan, ya kan? Apa yang kita perbuat di sini, kalau kita nggak nyadar itu kesalahan, dibalas di sono. Ada yang di sini pelit air, punya sumur, musim kemarau nggak boleh orang ngambil air di sumurnya kalau nggak beli. Sampai sono kehausan, nggak ada yang ngasih minum, ngasih air. Lu nggak takut katanya? Lu kan di sini begini dan begitu. Lalu dia jawab enteng, aing mah kan itu garek tobat. Jawabannya benar itu. Saya mah kesana itu bukan mau ngapa-ngapain, mau tobat, mau minta ampunan sama Allah. Jadi jangan jadi alasan saya belum benar Pak. Jadi belum haji, belum umroh, takut di sana sengsara, jangan. Kita niatkan pergi ke sana untuk taubatan nasuha agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan istighfar ya. Astaghfirullah minal khataya Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya mudah-mudahan Allah mengampunkan. Mudah-mudahan malam ini, malam yang cerah ini menjadi saksi bahwa
kita malam ini berzikir, bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, yang besar, yang kecil, yang terang-terangan, yang sembunyi. Allah bersihkan dosa kita dan Allah tutupi aib-aib kita. Allah wafatkan kita semua bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hanafi yang telah bertausiah kepada kita, pemaparan pada kita semuanya dalam Walimatul Safar yang pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya, dan alhamdulillah di perumahan Sri Haidar Asri tiap tahun ada yang berangkat umroh. Mudah-mudahan mari kita sama-sama di bulan Maulid ini, di Maulid Arba'in ini yang masih yang ke-14 menuju ke-40, kita niatkan, kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilangkahkan atau kita bisa berangkat umroh di Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan ini di RT 03 ada 3 jamaah yang bisa umroh dari Pelabuhan. Mawar masih ada di Mekah, sekarang ada di Madinah.